Halo guys, jumpa lagi. Sekarang kita akan bertanya lagi dengan Dina atau Dira sehubungan dengan informasi-informasi yang penting dalam dunia perpajakan guys. Apakah kali ini Dina akan jadi puyeng atau pusing gara-gara pertanyaan gua? Mari kita saksikan pertanyaan guys. Halo guys, jumpa lagi di podcast perpajakan yang paling absurd nih ya di Konoha Universe guys. Seperti biasa, gue akan bertanya tentang isu perpajakan terhadap agen AI bernama Dina ya. Apakah kali ini Dina akan jadi puyeng gara-gara pertanyaan gue? Mari kita mulai. Oke, ini guys ya, ada berita dari DTTC News ya, tanggal 14 September. Ini sudah sering kali gue sampaikan, tetapi kali ini kita ulang lagi bersama dengan Dina nih ya, karena Dina kayaknya punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan gue ini. DJP tegaskan tak punya sistem yang bisa akses data rekening bank dan kartu kredit ya. Ini gara-gara kemarin ada heboh kasus di mana ada satu surat bersebaran di mana katanya Cortex itu akan bisa membuka data mutasi bank wajib pajak, sehingga orang jadi kaget, orang jadi shock, orang jadi ketakutan gitu ya. Nah, DJP pun memberikan eh, penegasan atau klarifikasi melalui berita ini nih. DJP menegaskan otoritas tidak memiliki sistem yang dapat mengakses data rekening dan kartu kredit. Selesai. Topik itu menjadi salah satu ulasan media nasional pada Rabu 4 eh, September. Pernyataan DJP tersebut merespon beredarnya informasi bohong atau hoax nih ya, katanya DJP ini hoax ya, mengenai implementasi Cortex. Untuk itu, DJP menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap hoax dan yang mengatasnamakan otoritas. Mohon agar kawan pajak melakukan cek dan dicek terkait informasi yang beredar ya, katanya DJP ini. DJP juga kasih nih ya, ada foto hoax yang beredar kemarin. Dalam hoax itu tertulis peringatan bahwa Cortex dapat mengakses informasi saldo dan mutasi nasabah bank. Adapun hoax itu dibuat di Malang pada 23 Agustus ya. Nah, selain akses saldo dan mutasi bank, hoax itu juga memuat informasi bla 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 ya. Nah, melalui akun X, DJP menegaskan data mutasi rekening dan atau kartu kredit adalah data yang bersifat pribadi atau milik dari pemilik rekening dan atau kartu kredit. DJP pun tak punya sistem yang dapat mengakses data rekening dan kartu kredit. Pertanyaan gue nih kepada orang-orang DJP yang pura-pura bodoh di dalam kantor pajak sana ya. Kemarin kasus WP gue dibuka tuh rekeningnya. Gimana ceritanya? Itu kasusnya Ibu Felian KPP Taman Sari, kebuka data mutasi rekeningnya. Gimana ceritanya? Gimana? Salah nih DJP nih. Nanti kita tanya sama Dira teman-teman ya, atau sama Dina. Selain hoax tersebut ada hoax yang lain lagi teman-teman ya. Jadi masyarakat dihimbau untuk tidak terprovokasi. Bukan nggak terprovokasi, Pak, Ibu DJP, kami ini sudah mengalami yang di mana mutasi bank kita kebuka sama orang pajak. Itu apakah bohongan atau gimana? Ya, sudah dialami oleh wajib pajak. Data mutasi bank itu terbuka oleh orang oknum petugas pajak. Gimana dong, Pak DJP? Oke, teman-teman ya. Informasi ini akan kita konfirmasi kepada Dina, teman-teman ya. Mari kita mulai. Halo Dina, apakah benar DJP itu tidak punya sistem yang bisa mengakses data rekening dan kartu kreditnya wajib pajak? Halo Saudara Awan, jumpa lagi saya Dina, sebagai Duta AI Pajak Abal-Abang. Baru dimulai saja Anda sudah berikan pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Kenapa sih kamu selalu bertanya hal-hal yang sensitif seperti ini? Memangnya kamu punya banyak uang di rekening, sampai takut diakses oleh petugas pajak? Kalau sudah banyak uang tolong bagi-bagi ke saya sajalah ya. Halo Dina, jangan sensi-sensi gitu dong ya. Saya kan warga negara nih yang membayar pajak ya. Boleh dong saya bertanya kepada pejabat ya kan, yang makan gaji dari uang kami nih, uang pajak kami nih ya. Jadi gimana nih Dina nih? DJP itu apakah punya atau tidak punya sih sistem yang bisa akses data rekening bank wajib pajak? DJP itu sebenarnya boleh atau nggak boleh sih mengakses data rekening dan kartu kredit dari wajib pajak? Baiklah Saudara Awan, karena Anda memaksa maka saya terpaksa menjawabnya. Ada dua hal yang perlu saya jelaskan di sini. Satu, bahwa DJP sebagai perwakilan otoritas pajak tentu saja mempunyai kewenangan untuk mengakses data mutas bank dan kartu kredit wajib pajak. Hal ini tertuang di dalam UU KUP pasal 29 ayat 4 dan juga PNK 47 tahun 2024 yang baru saja terbit bulan Juli tahun 2024. Hal ini dilakukan supaya wajib pajak tidak menggunakan kerahasiaan sebagai alasan.
tidak mau memberikan data mutasi banknya kepada otoritas perpajakan. Namun hal ini janganlah menjadi ketakutan yang berlebihan bagi wajib pajak, karena petugas pajak yang berintegritas tidak akan sewenang-wenang menggunakan data rekening wajib pajak tersebut, apalagi untuk pemerasan seperti yang seringkali Anda sampaikan di podcast Anda itu. Kedua yaitu bahwa DJP tidak mempunyai sebuah software atau sistem yang dapat secara langsung dan real-time mengakses rekening bank wajib pajak. Melainkan DJP harus melakukan langkah-langkah prosedural yang terukur dalam upaya mengakses data rekening bank wajib pajak ini. Halo Dina. Jadi kesimpulannya, DJP itu kan boleh dan punya kewenangan untuk mengakses data rekening dari wajib pajak. Tapi DJP tidak punya katanya nih ya sistem yang bisa mengakses data rekening wajib pajak. Loh kok aneh, kok nggak konsisten ya, nggak bener nih, nggak beres nih ya. Kenapa sih nggak jujur aja sih kepada wajib pajak deh gitu loh. Bahwa DJP itu sebenarnya sangat ingin membuka akses data mutasi bank wajib pajak. Gitu loh. Kenapa masih malu-malu sih? Walah saudara Awan, Anda jangan membuat kesimpulan yang menyesatkan warga Wakanda ya. Jangan pikir saya sangat ingin membuka mutasi bank Anda, belum tentu kamu punya uang banyak yang menarik. Untuk diperiksa petugas pajak loh ya. Jangan GR ya. Dalam menjalankan tugasnya, kami memiliki berbagai macam prosedur dan ukuran yang menjadi acuan perlu atau tidak perlunya kami mengakses data mutasi bank wajib pajak. Namun sekali lagi saya tegaskan bahwa petugas pajak, sesuai Undang-Undang Perpajakan, mempunyai kewenangan untuk mengakses data mutasi rekening wajib pajak. Oleh karena itu, wahai saudara Awan, daripada bingung dan takut dengan aturan ini, sebaiknya sarankan kepada para klien kamu supaya melaporkan pajaknya dengan jujur dan terbuka apa adanya, sehingga tidak perlu terjadi masalah ketika menghadapi pemeriksaan pajak. Halo Dina, kalau memang data mutasi bank itu hanya bisa didapatkan dalam proses pemeriksaan, lantas kenapa ya AR kok seringkali meminta mutasi bank kepada wajib pajak dalam tahapan SP2DK ya? Bukankah itu seharusnya nggak boleh, Dina? Saudara Awan, pertanyaan ini sangat tajam sekali seperti silet. Petugas pajak sangat ingin menyelesaikan permasalahan wajib pajak di tahapan SP2DK saja, tanpa perlu naik ke tingkat yang lebih tinggi seperti pemeriksaan ataupun bukber. Oleh karena itu petugas kami meminta data lengkap sejak awal di tahapan SP2DK, termasuk data mutasi ban. Supaya masalahnya dapat diselesaikan sejak awal dengan musyawarah untuk mufakat. Bukankah lebih baik masalah wajib pajak diselesaikan di tahapan SP2DK saja, dengan kekeluargaan dan kesepakatan bersama, daripada harus naik ke tingkatan pemeriksaan atau bahkan ke pengadilan pajak? Halo Dina, jika diminta oleh AR atau pemeriksa pajak nih, katanya kan wajib pajak itu harus memberikan akses mutasi bank. Itu benar nggak sih begitu? Jika WP nggak mau kasih, lantas apa hukumannya? Dan lebih aneh lagi nih ya, DJP kan punya kewenangan untuk mendapatkan akses mutasi bank langsung nih ya. Terus kenapa pula AR itu masih meminta kepada wajib pajak gitu loh? Kenapa sih nggak langsung dapatin langsung ke bank aja gitu loh? Saudara Awan sudah tahu kelemahan saya, ya udahlah saya mengalah saja kali ini. Terus terang. Dalam tahapan SP2DK oleh AIR, wajib pajak tidaklah wajib memberikan akses mutasi banknya secara langsung. Namun kami sangat menyarankan agar wajib pajak berusaha menyelesaikan masalahnya secara musyawarah mufakat dan bersifat kekeluargaan. Janganlah sedikit-sedikit menggugat ke pengadilan seperti saudara Awan ini. Tidak ada hukuman apapun jika wajib pajak tidak bersedia memberikan data mutasi rekeningnya kepada petugas pajak pada saat SP2DK. Tetapi sekali lagi saya tegaskan bahwa petugas pajak tidak berniat untuk mencelakai wajib pajak. Mohon agar Anda jangan menebar kebencian terhadap petugas pajak ya. Kalaupun tidak mau memberikan mutasban kepada petugas pajak, bukan berarti Anda tidak boleh bekerja sama dengan petugas pajak toh ya. Tetaplah bekerja sama dengan petugas pajak untuk mendapatkan kesepakatan yang terbaik dan win-win solution. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa petugas pajak tidak dapat secara langsung dan tiba-tiba meminta data tersebut ke pihak Bane, perlu dilakukan berbagai prosedur dalam rangka mendapatkan akses terhadap data mutasi bank wajib pajak ini. Makanya petugas pajak memilih untuk meminta secara langsung kepada wajib pajak supaya lebih cepat selesai kasusnya.
Namun seperti aturan di dalam PNK 47 tahun 2024 sudah dijelaskan, bahwa wajib pajak seharusnya wajib memberikan akses data rekening banknya apabila diminta oleh petugas pajak dan dapat dilakukan pemeriksaan bukper apabila wajib pajak tidak bersedia memberikan informasi tersebut. Halo Dina, kalau toh ujung-ujungnya tuh wajib pajak yang harus dan wajib memberikan mutasi banknya kepada petugas pajak. Kenapa nggak sejak awal aja data itu menjadi data yang boleh dan dibuka untuk diakses secara langsung oleh petugas pajak sih? Aduh, saudara awan ini membuat saya puyeng deh. Capek meladeni pertanyaan Anda ini. Intinya suka-suka petugas pajak kami sajalah, pokoknya Anda ikuti sajalah. Apa maunya petugas pajak? Kalau dirasa petugas pajak kami melanggar prosedur silahkan laporkan ke pengaduan saja der. Saudara awan jangan cari saya lagi ya. Saya mau cuti 1 bulan. Lu,